the free class with English with Kay. But I'll just speak in bahasa. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di sesi pertama untuk free class. Hari ini kita akan belajar Introduction to Verb Tenses. Jadi, ini adalah pemula dari segala rangkaian tenses. Kenapa perlu belajar verb tenses? Nanti kita akan lihat alasannya, kenapa verb itu adalah yang paling penting sebelum kita masuk ke dalam tenses. Jadi saya mau sapa dulu semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ita, Muhammad Arif, Sela. I met Sela like 2 weeks ago di kelas 2 minggu yang lalu. Sela ada. Terus ada Syafa, Nabila, Erlis, Immanuel, Kalunda, Shiva, dan is it supposed to be Dr. Hewan, a vet. Thank you for joining the class. Selamat datang semuanya. Saya akan langsung mulai. Jadi yang datang nanti menyusul saja karena waktu kita tidak banyak. Jadi kita akan langsung start. Oke. Hari ini seperti yang sudah teman-teman ketahui semuanya, kita akan belajar tentang verb tenses. Jadi kita akan mengupas tuntas tentang verbs, jenis-jenis verbs, dan kegunaan mereka, dan posisinya di dalam tenses. Oke, yang pertama, kita akan lanjut. Oke, apa itu verb? Jadi kalau teman-teman biasa melihat sebuah dramatisasi atau pembuatan sesuatu jadi indah, katanya itu adalah love is a verb. Kenapa love is a verb? Karena love itu action, it's not a noun. Menjelaskan kegiatan. Jadi ini adalah bentuk aksi. Kalau teman-teman kemarin ikutin sesi yang pertama, yaitu part of speech, ada banyak jenis kata. Jadi salah satunya adalah verb. Verb itu adalah aksi. Jadi di dalam susunan kalimat, verb inilah yang menjadi predikat. Kalau kita bahasa Indonesia belajar, ada yang namanya predikat. Itu adalah verb. Oke, jadi ingat, gampang untuk membedakan mana verb. Kalau verb itu pasti bisa diubah, karena di dalam tenses, verb itu berubah. Kita lihat ya. Oke, bisakah teman-teman melihat di sini mana yang merupakan bagian dari verb? Oke, ada sun. Oke, kotak chat bisa digunakan secara bebas. Jadi teman-teman kalau mau interaksi boleh melalui chat. Ada pink, ada pick, jump, sit, cup, happy. Dan salah satu caranya untuk tahu bahwa itu adalah verb, kalau kita bisa melihat itu bisa diubah. Sun tidak bisa diubah, happy tidak bisa diubah. Ini bisa diubah, tapi dia akan menjadi noun, ya kan? Terima kasih Dora bilang ada jump, karena jump ini bisa diubah jadi jumping, jumps. Kemudian dia bilang ada thank you Immanuel, ada Dora bilang sit. Jadi di sini kita bisa lihat sekilas perkenalan, jump itulah yang menjadi action di sini karena dia ada aksinya dan bisa diubah. Thank you teman-teman yang sudah respons. Kemudian sit, duduk, ini dilakukan gitu, ada pergerakan ya. Oke, good. Jadi secara dasar seperti itulah verb. Verb itu adalah kalau dia berupa aksi dan bisa diubah bentuknya. Oke, tapi nanti teman-teman harus tahu juga action itu yang dilakukan bisa juga yang dipikirkan, bisa juga yang dirasakan, bisa juga yang dikatakan. Jadi ada saying verb, kata kerja yang dikatakan itu kayak say, whisper, cry, itu kata kerja yang dilakukan oleh mulut. Ada kata kerja yang dirasakan, feel, empathy. Jadi empathize, sympathize, itu adalah kata kerja yang dirasakan. Ada juga kata kerja yang dipikirkan, yaitu kayak think, imagine, hallucinate. Jadi itu adalah jenis-jenis kata kerja yang dirasa, dilihat kayak see, kemudian juga peep, mengintip. Jadi sebenarnya kata kerja kalau di dalam menggunakan indera ada banyak. Tapi hari ini bukan itu yang mau kita fokus, tapi kita akan fokus kata kerja yang akan kita gunakan untuk membentuk
tenses. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah transitive dan intransitive verb. Jadi kalau transitive verb itu di bahasa Indonesia ada, intinya adalah transitive verbs adalah kata kerja yang kita pakai dan itu membutuhkan objek. Oke, sedangkan intransitif berarti itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dan beberapa kata kerja memang purely, secara murni dia tidak bisa ditambah objek. Oke, kita masuk dulu ke intransitif. Contohnya kayak gini. Arrive, tiba. Kita tidak bisa dibilang dia menibai, tidak bisa kan? Jadi itu kayak memang kata kerja yang dia tidak butuh objek. Jadi menangis, pergi, tiba, baring, bersin, berangkat, mati. Jadi itu adalah kata kerja yang intransitif. Jadi kata kerja intransitif ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Karena ingat prinsipnya kalau kalimat pasif itu adalah subjek, predikat, sama objek. Berarti kalau dia intransitif, tidak bisa. Jadi kita tidak bisa bilang saya dipergii. Saya pergi, saya dipergii. Tidak bisa. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia mungkin make sense kalau kita bilang saya didatangi. Ya kan? Tapi bahasa Inggris, come, itu tidak bisa menjadi sebuah kalimat pasif. Kita tidak pernah bilang di bahasa Inggris saya didatangi di dalam mimpi. Bahasa Indonesia iya, tapi bahasa Inggris tidak bisa. Nah, ada banyak cara dalam bahasa Inggris untuk bilang saya didatangi. Mungkin saya dipanggil, saya ditemui, saya dihunjuk, seperti itu ya kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, come, go, itu benar-benar intransitif. Oke, jadi itu tidak akan pernah kita pakai untuk kalimat pasif. Nah, kalau transitif sendiri, ini adalah kata kerja yang bisa digunakan oleh objek. Contohnya, saya makan nasi. Saya minum kopi. Kemudian kita menulis surat. Jadi ini adalah kata kerja yang transitif. Tapi ingat, kata kerja transitif ini juga bisa tanpa objek. Cuman mereka spesialnya adalah mereka pakai objek. Kapan kata kerja transitif tidak pakai objek? Contoh, kalau kita bilang saya makan nasi. Oke, saya subjek, makan verb, nasi itu adalah objek. Tapi kita juga bisa bilang saya makan dengan cepat. Nah, pada kalimat tersebut itu dia bisa berfungsi sebagai intransitif. Mengerti ya? Oke, question Eka. Ada pertanyaan Eka? Eka is raising hand. Sorry kesalahan. Oke, mungkin salah ketik. I'm just going to move. Saya berangkat dulu karena kita punya waktu jam. Nanti kita ada sesi pertanyaan ya. Oke, itulah perkenalan singkat terhadap transitive and intransitive verbs. Ingat, ini nanti kita butuh ketika kita mau ubah kalimat menjadi pasif. Oke, selanjutnya ada yang namanya verb to be. Jadi kalau ini saya yakin teman-teman sudah familiar dengan verb to be. Verb to be itu fungsi utamanya adalah menolong yang bukan kata kerja. Jadi kalau dia sudah kata kerja, jangan dibantu lagi. Oke? Tidak usah dibantu kecuali nanti, ya kan? Fungsi utama di verb to be ini adalah membantu yang bukan kata kerja. Apa itu yang bukan kata kerja? Ada noun, ada adjective, ada adverb. Jadi dia bilangnya, I am a student, you are a teacher, we are students. Itu untuk noun. Kemudian she's at home, we are at school, we are at Zoom. Kita bisa bilang pakai adjective lagi. You are smart, we are excited, we are excellent. Jadi itu adalah contoh-contoh non-verb. Kita tidak bisa bilang I am go, karena di situ dia tidak butuh bantuan, kecuali itu adalah bentuk continuous. Kalau continuous, pasti kita butuh bantuan dari si verb to be. Kenapa? Karena tidak boleh subjek langsung ketemu verb ing. Oke, tidak pernah terjadi subjek langsung ketemu verb ing. Maka disitulah bantuan dari si to be. Kita butuh we are learning. She is writing. I am speaking. Jadi kita tidak bilang I speaking. You speaking, I speaking, never happens. Itu tidak terjadi. Disitulah baru si verb to be dipakai. Kemudian, kalau menggunakan passive sentence. Jadi ada kalimat pasif yang tadi kita ngomongin.
Ketika menggunakan pasif, barulah ini adalah sesuatu yang wajib. Kenapa lagi? Karena tidak pernah subjek langsung ketemu dengan verb 3. Tidak pernah subjek ketemu dengan past participle. Jadi kita tidak bilang I gone, I done. She worked pakai verb 3. Mungkin sounds like verb 2, tapi kenyataannya tidak bisa menggunakan subjek dengan verb 3. Harus dibantu oleh to be. Itulah fungsi utama dari si to be. Jadi verb to be itu gunanya adalah satu, membantu yang bukan verbs. Seperti ini. Kemudian membantu si continuous, segala sesuatu yang pakai ing harus ada nanti hadiran si to be. Dan segala sesuatu yang pakai pasif, saya membeli makan. Makanan dibeli oleh saya. I bought a rice was bought by me. Jadi itu digunakan di sana. Oke, inilah contoh dari, this is overall, ini adalah semua bagian dari verb to be. Jadi verb to be itu juga berbeda sesuai dengan waktu. Nah, ada 5 tenses utama yang pakai to be. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi time itu time-nya present, past, future, perfect, continuous. Jadi kalau bentuk she, he, it, ini she, he, it. Oke, teman-teman, she, he, it itu di present pakai is, am. Kemudian kalau di plural dia pakai are. Oke, aku pikir semua sangat familiar dengan ini ya. Kemudian di past tense ada was untuk I, she, it, pakai was, kemudian lain daripada situ pakai were. Di mana kalian kemarin? Oh, kami ada di sekolah. We were at school. Karena udah kemarin, pakainya were. Jadi sebenarnya adalah mengubah bentuk dari to be sesuai dengan waktu. Kemudian untuk future ada be. Oke, be perfect itu been. I didn't miss typing here. Di sini harusnya bukan been, tapi di sini harusnya being. Oke, sorry for the mistake. Ini oke, Doki. Ini harusnya jadi being. Oke. Jadi di bagian continuous itu harusnya being. Bagaimana penggunaannya? Cus, kita langsung lihat. Ini adalah contoh penggunaannya. Mari kita perhatikan di present tense is, are, past tense was, were. Ini she, he, it. Ini kan tadinya she, he, it. Kemudian ada am. Untuk yang singular. Sekarang yang singular semuanya pakai was. Kemudian yang plural pakai were. Oke, cool. Kemudian yang future kita pakai will be. Ingat tadi fungsi dari si verb to be adalah membantu yang bukan kata kerja. Atau membantu kata kerja tapi dia dalam bentuk continuous atau dalam bentuk pasif. Kemudian perhatikan di sini have been, kemudian continuous. Jadi intinya adalah verb to be digunakan menurut waktu. Oke, itulah kunci utama dari verb to be, digunakan menurut waktu. Sekarang kalau verb to be saja sudah digunakan menurut waktu. Verb tenses yang sebenarnya mau kita ngomongin itu apa? Apa itu verb tenses? Jadi verb tenses adalah tenses yang berubah, oke, change form, tenses yang berubah menurut waktu. Jadi di dalam bahasa Inggris, grammar itu adalah waktu. Grammar is about time. Kapan? Hari ini, kemarin, besok, besoknya lagi, besok pas jam 7. Jadi waktu itu menunjukkan perubahan dari verb. Jadi tenses yang akan kita ngomongin sebulan ke depan itu adalah tentang mengubah kata kerja. Jadi kalau orang nanya sama kalian. Jadi kalau orang tanya, tenses itu apa? Apa ya? Jadi sebenarnya tenses itu adalah perubahan kata kerja menurut waktu. Jadi kalau kata kerjanya berubah, without mereka kasih tahu kamu ini tenses apa, kamu sudah tahu. Karena melihat tensesnya itu berubah bentuknya. Oke? Jadi harapannya di akhir dari sesi Februari, kalian akan bisa menentukan ini waktunya kapan ketika melihat ada kalimat have been going atau will have been doing, itu jadi apa, ya kan?
Nah, jadi kita mau mengenali tenses melalui kata kerja yang berubah. Tenses adalah perubahan kata kerja sesuai waktu. Saya itu diingat. Next, kita lanjut. Kemudian, verb tenses itu menjelaskan kapan kejadian itu terjadi. Kalau dia dalam present, ini akan minggu depan, present itu bisa present tense, present continuous, present perfect continuous, itu masih dalam kurun waktu yang sama. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya apa namanya ini? Diagram waktu. Jadi ini adalah present, this is present. Jadi apapun yang ada di sini itu adalah present. Present tense, present continuous, present perfect continuous, itu adalah present. Apapun yang sudah lewat di sini itu adalah past, past tense, past continuous, past future tense, past future continuous, past perfect, past future perfect continuous. Oh my god, I'm tired. Oke, itu semua adalah past. Kalau namanya past, past. Di sini ada namanya future, future tense, ya kan? Future continuous, perfect continuous. What else? Oke, jadi seperti itu. Itu namanya diagram waktu. Oke, jadi sebenarnya tiga tenses itu dibagi dalam tiga bentuk saja: present, past, dan future. Seperti inilah dia. Oke, jadi yang paling penting, most vital, sebelum kita belajar tenses, ketahui dulu bentuk verbs. Itulah alasannya kenapa hari ini harus verbs dulu sebelum minggu depan kita masuk ke tenses. Karena kalau udah ngomongin tenses, ini verbnya dari mana, ya kan? Maka kita kenalan dulu dengan tenses, what happens with the verbs, apa yang terjadi dengan verbs, dan apa saja bentuknya. Kira-kira seperti itu. Let's go next. Oke, pertama kita akan lihat bentuk dari irregular verbs. Teman-teman, saya yakin sudah familiar, maka kita akan quick review. Jadi kebanyakan kata kerja yang regular itu beraturan, regular itu hanya butuh ditambah ed. Oke, contoh seperti ini. Jadi teman-teman kalau dikatakan kata kerja regular itu apa? Regular itu adalah ketika verb 2 dan verb 3-nya ditambah d. Oke, ditambah d atau ed. Tapi teman-teman, coba perhatikan, apa bedanya kolom 1 dengan kolom 2? Kalau mau open mic silahkan ya. Apa bedanya kolom 1 dengan kolom 2? Kalau mau type di chat boleh, kalau mau open mic boleh. Ada yang mau kasih tahu bedanya apa? Yang ada P sama T-nya itu, Miss. Yang ketambahan P itu ya. Huruf akhirannya di double, excellent. Huruf akhirannya di double. Di sini walk, di sini jadi hoped, which is double P di sini, ya kan? Nah, thank you Dora. The question is, pertanyaannya, kapan kita doublekan belakangnya ketika kita mau bikin verb 2 dan verb 3? Karena secara kita sedang ngomongin nanti mau benar dalam grammar. Tapi kalau kita tidak tahu kapan nambah double P, kapan? Ya kan? Thank you. Jadi kita nambah double konsonan di belakang ketika verb yang kita mau ubah itu berakhiran dengan plosive sound. Jadi plosive sound itu artinya namanya bunyi yang ditahan, bunyi ledak, tek, gitu. Jadi itu namanya plosive sound. Maaf ya, agak jelek tulisannya. I should buy a writing pad. Plosive sound ini, apa aja itu plosive sound? Yang pertama itu adalah beh, kemudian teh, kemudian geh, back. Jadi kalau teman-teman tahu ini bag, ya kan? Jadi ketika kita ubah ke dalam bentuk verb tuh, dia harus double, backed, dia plus backed, ya kan? Hoped, skipped. Jadi ini hope, hoped. Jadi ada nya di belakang karena dia bunyi plosive. Oke, jadi ada bunyi pah, tah, gah,
dan beh. Oke, beh itu ada pada kata rob. Jadi robbed. Oke, jadi thank you. Kita doublein, ingat kita doublein huruf konsonan di belakang ketika bunyinya itu adalah plosive sound seperti P, T, kemudian G, dan B. Saya? Oke, cool. Next, jadi other than that, selain daripada situ, kita tidak usah tambahkan double sound. Hanya di sound yang seperti ini. Oke, next. Selanjutnya, tadi ditambah ed, sekarang yang ditambah d. Jadi kalau kata kerja itu sudah berlakhiran dengan e, kita tidak usah lagi tambah double ed. Yang ada, kita hanya tambah d saja. Seperti ini contohnya. Hold, kemudian taped. Saya, oke. Jadi, satu, untuk kata kerja reguler, rumusnya adalah dia ditambah d atau ed di dalam bentuk kata kerja kedua dan ketiga. Cool, next. Sekarang, kata kerja yang berakhiran y diubah menjadi IE. Oke, jadi seperti ini. Try-nya di-erase, dimasukin IE. Tried, cried, fried, carried. Ada yang bisa kasih contoh? Satu saja. Apa saja kata kerja yang berakhiran dengan Y, kemudian kalau kita ubah nanti ke dalam bentuk past tense atau past participle, dia jadi seperti ini. Ada yang mau kasih contoh? Marry. Ya kan? Let's see what you have in here. Good, excellent. But not fly, karena fly itu adalah kata kerja tak beraturan. Nanti kita lihat ya. Fly, it's not regular. Jadi kalau fly itu bukan jadi flight. Nope, ini bukan ya. Oke. Applied, excellent. That's a good example. Applied, but not fly. You cannot do flight. Karena fly itu jadinya flew. Ya kan? Oke, next. I told you go marry. Ya kan? Marry apa yang nggak bisa. Next. Oke, next. Selanjutnya yang berakhiran y, inilah bentuk-bentuk regular verbs dan gimana caranya kita mengubah. Sekarang, yuk teman-teman skim dulu, coba baca cepat. Yang mana ini kata kerja di sini dan apa yang ada nggak yang kayak it's a bit off, kayak ini nggak benar. Coba ada yang off di sini, seems like it's not good. Yep, ada good, yep. Ada good, other than good, ada yang bisa lihat, ada yang salah, read it, yep. Run. We've got goat. You can see more on the rest of the sentences. Coba dilihat ke akhir kalimat. Yep, you've got put it, you've got eat it, which is not happen, doesn't happen. Okay. But, okay, yeah, Emmanuel, you are repeating what your friends are saying. Cool. Okay, good. Jadi semua udah bisa lihat ada yang off. Kalau kita lihat di sini, ada goat, run, kemudian ringed, kemudian write it, read it, and then see it. Alright, and then what's next? Read it. Got to read it in here. Goat, bite, eat it, put it, eat it. Okay, cool. Jadi teman-teman, kalau tadi ada aturannya nih, ditambah ed, atau enggak tambah e, atau enggak y-nya, y-nya diubah menjadi ie. Tapi kenapa ini salah? Oke, jadi yang kedua yang harus kita ingat adalah ada verbs yang namanya irregular. Jadi tidak beraturan. Artinya nggak beraturan,
kita harus lebih banyak kenalan dengan jenis-jenis kosakata kata kerja karena tidak banyak yang namanya rumusnya. Kalau tadi kan ada rumus nih, tinggal tambah D atau ED. Kalau yang ini, murni kita harus lebih banyak ingatan. Sebenarnya bukan ingatan, tapi seberapa banyak kita immerse, menyelami bahasanya, seperti itu ya. Oke, jadi ini kita sebut dengan yang namanya irregular. Jadi mereka disebut irregular karena memang tidak ada aturannya. Jadi seperti ini, go itu harusnya verb 2-nya itu went, kemudian verb 3-nya itu adalah gone. What about run? Run, ran, run. Run. Ring. Ring, rang, rang. Write. Write, wrote, written. Read. Read itu bacanya sama. Nulisnya sama dari 1 sampai 3, cuma bacanya beda. Read, read, read. Kemudian seed. Ini kalau seed kayak gini jadi biji, ya kan? Jadi benih. Di sini dia see, sow, seen. Kemudian write, dia harusnya write, wrote, written. Eat again, kemudian kalau buy, bought, eat, ate, eaten, put. Put ini paling lucu. Jadi banyak orang yang terjebak karena bilangnya apa itu regular kalau dari awal sampai akhir sama. Bukan. Karena put ini dari awal sampai akhir sama. Tapi dia bukan beraturan. Ingat prinsipnya beraturan adalah ketika dia ditambah D atau ED. Excellent. I'm just going to skip this and let's move on to the next one. Nah, tapi meski tadi dibilang nggak ada aturan khusus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada kadang-kadang rumus yang bisa kita lihat. Jadi ini pattern sederhananya. Kalau blow, dia jadi blue. Oke? Jadi biasanya kalau dia berakhiran OW, pasti nanti verb to-nya itu jadi EW. Blow, blue. Oke? Nah, biasanya yang double EE, double EE, dia akan jadi satu I. Grow, grew. Ini sama. Throw, threw. Jadi ini kayak rumus sederhana untuk mengenali yang namanya irregular. Jadi lihat, kalau pada kata O, biasanya dia di verb 2-nya itu jadi you. Jadi blow, blew. Oke, kemudian yang double A, meet, met. Feed, fed. Jadi ini kayak membantu ini kita supaya nggak terlalu tenggelam dalam lautan luas dan dalam. Oke, next. Oke, selanjutnya kita perlu mempelajari irregular verb supaya kita bisa pakai standard English. Jadi standard English itu adalah yang pakai regular verb dan irregular verb. Oke, good. Next, sekarang kita akan memformulasikan kata kerja menurut kegunaannya sesuai dengan waktu. Oke, jadi ini adalah proyek pertama kita. Coba kita perhatikan. Kata kerja itu bisa diubah dalam 5 bentuk. Inilah kelimanya. Oke, jadi nanti kalau masukin tenses itu kayak masukin rumus. Ngomong bab 1, berarti pergilah ke tabelmu. Inilah dulu cara manualnya. Jadi kalau dia bilang subjek tambah verb 1, berarti kamu balik ke tabelmu, perhatikan mana verb 1. Oh, berarti I go. Kemudian dia bilang subjek ditambah verb 2. Kamu tiba-tiba, oh verb 2 apa? Kembali ke tabelmu, inilah verb 2. Seperti itu ya. Jadi itu kayak masukin rumus di dalam matematika. Jadi ini harus tahu betul, oke? Supaya ketika ngomongin rumus nanti di tenses, kalian ada gambaran verb yang kayak mana sih yang lagi ngomongin di sini, oke? Jadi inilah kelima perubahan yang bisa terjadi di tenses. Tidak ada lagi selain yang 5 ini. Oke? Jadi yang pertama itu adalah verb 1. Oke? Verb 1 ini dipakai oleh present tense dan future tense.
Oke, ingat, hanya 2 verb itulah yang pakai verb 1. Jadi dia ditambah di sini go. Ini namanya bear. Oke? Bear. Artinya memang rootnya, nggak usah ditambah apa-apa. Go, do, work, cry, read, cut, type. Memang ini tidak ditambah apa-apa karena dia namanya infinitive. Oke? Orang bisa bilang ini to infinitive. Ingat, ada rumus yang mengatakan setelah selesai to, verb 1. Inilah itu. Oke? Go, do, work, cry, read, cut, and type. Oke? Kemudian, bentuk yang kedua adalah bentuk verb S atau IS. Ini khusus untuk si present tense yang bersubjekkan she, he, it. Ingat, present tense dia pakai ini. Nanti habis ini kita akan bahas kapan dia ditambah S, kapan IS. Oke, ini kurang S ya. Oke, cool. Goes, does, works, cries, reads, cuts, types. Ini verb SIS. Oke, selain daripada sini tidak ditambah lagi. Remember, hanya ada 5 perubahan. Present participle kita tadi udah singgung. Present participle itu adalah nama lain daripada verb ing. Ini digunakan oleh si continuous. Semua ditambah ing. Kalau ini nggak ada rumus. Ya, pokoknya kata bendanya ditambah aja. Ini tadi masih ingat kenapa ini teman-teman? Karena plosive sound. Cutting. Ya kan, kita nggak bilang cutting, tapi cutting. Jadi dia ada plosive sound. Te, peh, kemudian beh, dan geh. Itu bunyi plosive. Kemudian typing di sini, inilah bentuk verb ing. Nah, ini yang tadi kita ngomongin. Ada yang regular, ada yang irregular. Ini adalah model hafalan atau model ingatan tingkat dewa. When, did, work, cried, read, cut, typed. Di sini sudah dicampur regular dan irregular karena harapannya tadi ketika kita belajar regular dan irregular, kalian udah langsung bisa ya. Jadi kita nggak akan sentuh lagi yang namanya regular dan irregular. Kemudian di dalam past participle, salah satu yang paling unik adalah hanya past tense lah di dalam dunia pertensisan ini maupun di luar dunia pertensisan yang pakai verb to. Oke, hanya past tense. Jadi nggak ada tenses yang lain yang pakai verb to kecuali past tense. Jadi jangan kalian menjodoh-jodohkan yang bukan jodoh. Oke, karena jodoh sudah diatur. Katanya. Oke, next. Kemudian, verb 3. Verb 3 ini dipakai oleh yang namanya perfect. Jadi semua tenses perfect nanti itu menggunakan verb 3. Kenapa? Karena perfect itu identik dengan yang namanya have, has, had. Jadi kata kerja setelah have, has, had selalu kata kerja ketiga. Jadi perfect semua pakai verb 3 yang namanya perfect. Jadi mau ngomongin past perfect, past future perfect, perfect present perfect, future perfect continuous, nanti dia semua pakai verb 3. Kemudian dia digunakan oleh pasif. Ingat kan tadi pasif ada to be dulu baru verb 3. Nah, semua pasif berarti artinya semua tenses yang 16 ini, 16 tenses, kalau dipasifkan jadinya pakai verb 3. Tapi apa yang nunjukin mereka itu present atau past? To be-nya. To be yang tadi kita bicarakan yang fungsinya membantu itu. Dari situ nanti kita tahu itu tensesnya apakah present atau past. Yang jelas ketika mereka jadi pasif itu semua pakai verb 3. Inilah bentuknya. Gone, done, worked, cried, read, cut, type. Kalau regular verbs pasti dia verb 2 sama verb 3-nya sama. Tapi kalau irregular, dia bisa beda. Oke? Cool. Sekarang, is your project. Sekarang teman-teman coba, sebelum project. Ini teman-teman. Kapan tambah IS? Karena mungkin ada sebagian yang belum tahu. Kapan kita tambah IS? Oke, karena kalau kata kerjanya tambah S mah gampang. Ya kan? Books, chairs, what's more? Flowers, pens, laptops, mouses, itu tambah S. Kapan tambah IS?
Tambah is adalah ketika kata bendamu itu berakhiran o. Contoh, tomato, tomatoes, ya kan? Go, goes. Does, ini do, does. Kemudian kalau kata kerjamu itu berakhiran sh, ini bunyi sh. Contoh pada kata wash, wash. Jadi dia jadinya washes. Kemudian pada kata ch, kayak pada kata watch, watches, ya kan? Kemudian pada kata X, fix, fixes. Kemudian pada kata Z kayak buzzes. Jadi dia itu ketika ini akhir dari kata kerjamu, kamu tambahkanlah es. And then we've got double ss kayak pass. You've got this word. Pass. Passes. Ya kan? Oke, jadi nanti don't worry, semua PowerPoint akan di-share ke alamat email yang kalian kemarin dapat link Zoom. Jadi boleh nanti pelan-pelan dipelajari dan bikin contoh masing-masing. Mau ditempel, diwarnai, biar apa namanya? Apa sih what's the Indonesian word untuk bikin kayak banget gitu. I don't know. I'm not sure. Oke, jadi ada juga yang ini tadi udah kita pelajari kayak Y jadi IE, kemudian ditambahkan S. Ini tadi teman-teman yang flies. Flies, kemudian dries, ini datangnya dari dry, mengeringkan, menerbangkan. I fly a kite. Adam flies a kite. Jadi seperti ini. Oke, yang tadi nggak tersolve ya. Fly itu bentuk keduanya adalah flew. Bentuk ketiganya flown. Itu untuk kata kerja. Nah, jadi untuk nambahin verb as, seperti ini caranya ya. Nanti kalian bisa kumpulin lebih banyak kosakata atau buka kamus, buka catatan kecilmu where you always collect vocabularies yang kalian selalu kumpul kosakata, coba diubah. Oke, ini proyek kita. I will give you 5 minutes. Coba kalian bisa dapat 5 menit. Coba kumpulin at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja yang kalian bisa everyday. Oke? Atau yang mau coba baru juga boleh. I'm giving you 5 minutes dari sekarang. Kalau mau langsung type di chat box boleh. Tapi harus langsung bikin bentuknya misalnya kayak write, wrote, write, writes, writing, wrote, written. Bisa. Mau gunakan chatnya sebagai exercise-nya boleh. Coba. Jadi kalau minggu depan, kalau teman-teman masih join kelas present tense, ya kita akan merujuk ke sini. Jadi saya akan kasih rumus kayak subjek, tambah verb 1, slash, garis miring, verb es. Berarti teman-teman udah bisa tahu mau kemana saya mengambil verb. Karena kalau misalnya saya bilang verb 1 tambah verb s, apa itu verb s ya? Seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan logika matematika kita nanti ketika dikasih tahu rumus. Atau kalau misalnya nanti subjek tambah verb tambah is mr, tambah to be is mr, tambah verb ing. Verb ing apa? Jadi you can always go back and refer to this. Jadi nanti bisa langsung kembali referensi. Atau kalau saya bilang subjek tambah shall, will, tambah have, tambah verb 3. Terus kok shall, will, have, verb 3 ini sudah kemana gitu kan. Jadi kalian tinggal pergi ke sini, lihat, oh verb 3 ini. Berarti itu adalah future perfect tense. Seperti itu caranya. Oke, anyone wants to try to type in the chat room or you can even speak with your mic open? Ada yang mau coba? Habis ini kita sesi pertanyaan setelah kalian selesai dengan project. Okay, work, works, working, work, work. We've got that before. Kita udah punya work tadi, teman-teman.
Coba yang lain ya. Look, we've got this. You can do other better. Dr. Worry. Okay, we've got eat, eats, eating, ate, eaten. Excellent. We've mentioned some of them before. Come on, I want more. Lagi. Drive, drives, driving, drove, driven. Excellent, that's a good point. More. Yuk, jangan malu-malu, kita belajar bersama. Oh, nice one. Call, calls, calling, called, called. Place, drinks, drank, plies. Flow, flew. Make, makes, making, made. Great. I'm just a bit confused with the flown. Itu sebenarnya flown atau flown? Coba ya, kita cek sama-sama. Fly, verb 3. Should be flown. Kayak yang kakak Mimin tulis tadi. It should be flown rather than flown ya. Jadi ini flown-nya, flown-mu yang verb yang nomor 4 ini sayang, Immanuel. Itu harus pakai flown. Oh ya, yang nomor 4 verb 3-nya. Okay, let's see. Draw, draws, drawing, drew, drawn. Excellent, Shafa. And then we've got Dora with wake, wakes, waking, woken. Excellent. We've got cook, cooks, cooking, cook, cook. Win, wins, winning, won, won. Flown. Excellent, Emmanuel. Sleep, sleep, sleeping, slept, slept. Excellent. Okay, cool. Okay, now I'm ready for question. Ada yang mau bertanya while you're working? Bisa sambil bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau masih malu-malu untuk bertanya, tolong sediakan handphone. Siapa tahu kalian punya 2 handphone atau lagi online via laptop. Kalau punya device lebih, handphone lebih, coba sekarang I'm sharing this. Kita akan main sedikit here. Oke, wait ya. Stop sharing this. Stop sharing. Oke, teman-teman yang sekarang sudah tidak sedang mengerjakan proyek, coba ketikkan di handphone masing-masing joinmyquiz.com, kemudian kalian masukkan ini 047566 itu adalah ini siapa? Oh iya Miss, kalau book, iya books, booking. Ya, good Emmanuel. Coba sekarang kalian go to joinmyquiz.com, langsung ketikkan aja di Google-nya. Kemudian nanti dia akan kelihatan enter pin, kalian masukin pinnya 047566. Kita akan coba lihat kalian latihan verb 2-nya apa, verb 3-nya apa, dipilih sesuai yang benar. Teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman dipersilahkan meninggalkan ruangan.